hari ini kita akan lihat dari pertama Raja-Raja pasal 19, Bapak Ibu. Pasal 19 ini ada sampai dengan ayat 18, ayat 21. Tapi kita akan baca sampai dengan ayat yang kelima saja, Bapak Ibu. Mari kita simak ayatnya, ya. Ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Bersheba, ia termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Bapak Ibu, cerita tentang Nabi Elia dengan Isabel ini, saya percaya kita semua sudah sangat tahu ceritanya. Benar ya? Tapi saya ulang sedikit bahwa siapa Isabel itu? Nah, Isabel ini dia adalah putri Raja Tirus dan Sidon, ya. Dia memiliki watak yang keras, arogan, suka menguasai, suka memerintah, ya, suka memaksa kehendaknya juga, dan itulah Isabel. Kemudian dia itu kan menikah dengan Raja Ahab. Nah, Ahab itu Raja Israel yang memerintah selama 22 tahun, Bapak Ibu. Dan karena pernikahan itu kan Isabel datang dengan dia punya berhala-berhala, dengan dia punya Baal-Baal, dan Ahab mengizinkan untuk dia juga sampai membuat patung yang namanya Asyera, gitu ya. Jadi Israel ini betul-betul menjadi apa ya, pada zaman pemerintahan Ahab ini ya, penuh dengan penyembahan berhala, dan itu ternyata menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu. Nah, itu sedikit tentang Isabel, ya. Jadi karena dia menikah, karena pernikahan itu, maka adalah yang namanya penyembahan berhala. Nah, di sana kita lihat ada juga yang namanya Elia ini. Dia seorang nabi, dan satu ketika kita lihat bahwa pengikut-pengikut Isabel ini sangat banyak, Bapak Ibu. Nabi-nabi palsunya itu ada sampai 450 nabi palsu, ya, yang juga mengikuti Isabel ini, mengikuti penyembahan berhala. Mereka terlibat di dalam penyembahan berhala, bahkan penyembahan kepada Asyera ini, Bapak Ibu. Nah, dan satu ketika kita tahu ceritanya, ya, bagaimana akhirnya Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu itu kan, dan mereka membuat mezbah. Bapak Ibu tahu ceritanya tentunya. Kemudian mezbah itu ada mezbah yang dihadiri oleh nabi-nabi palsu itu, kemudian ini Elia, dan mereka membakar korban
di atas di atas tempat persembahan itu, dan Elia berkata bahwa yang mau mendekat kepada Tuhan datang kepadaku. Jadi ada dua tim di situ ya Bapak Ibu, dan kita lihat bahwa Elia menyuruh mereka yang dari orang-orang yang nabi-nabi palsu ini lebih dulu memanggil Tuhan mereka. Dan ternyata mereka panggil Tuhan, mereka jingkrak-jingkrak, mereka teriak-teriak, ternyata Tuhan itu tidak menjawab mereka, ya. Dan kemudian kita lihat Elia dengan orang-orang yang mengikut dia, orang Israel pada waktu itu yang mengikut dia, mereka juga berdoa, dan kita lihat Elia minta api turun, dan api turun membakar persembahan, membakar korban yang ada di atas kayu-kayu, ada di perapian itu. Dan pada waktu mereka melihat itu, orang-orang yang mengikut Tuhan pada waktu itu mereka sujud, dan mereka sangat mereka sepertinya bersukacita, mereka kagum dengan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, yang membela mereka, yang menjawab mereka pada waktu mereka berdoa dan mereka berteriak atau memanggil nama Tuhan. Sedangkan yang menyertai Baal-Baal tadi, Tuhannya tidak menjawab. Ya, jadi Tuhan Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Elia inilah yang justru menjawab mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, ayat pertama tadi dari 1 Raja-Raja 19, Ahab melihat kan peristiwa ini, dia pergi ceritakan untuk Isabel. Dan apa yang terjadi ketika dia bicara bahwa Elia tadi melakukan ini. Ya. Nabi-nabimu sampai dibunuh, habis, disembelih. Firman Tuhan bilang disembelih. Nabi-nabi itu disembelih semuanya, ya Bapak Ibu, di sungai Sungai Kison ya, kalau tidak salah. Ada di pasal 18 ayat 40. Nah, Elia membunuh Sungai 40. Kidron. Oke, Sungai Kidron, Bapak Ibu. Dan Elia membunuh nabi-nabi palsu itu, ya. Jadi pada waktu Isabel mendengar pesan, ini pesan ya. Dia waktu mendengar pesan itu, lalu di ayat 2 dibilang begini, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 3, maka takutlah Elia dan bangkit, kemudian pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi ini Isabel tidak berhadapan loh dengan Elia. Hanya utusan yang menyampaikan pesan. Kamu tunggu ya, kamu sudah habisi ya orang-orangku, kamu tunggu, saya akan menghabisi kamu. Nah, dan apa yang terjadi? Elia yang dahsyat dan luar biasa menyaksikan bagaimana Tuhan membakar mezbah korban di atas mezbah mereka. Elia yang juga terkenal sebagai orang yang waktu bilang hujan tidak turun, benar nggak sih? Tapi kenapa dia takut? Kenapa Elia takut? Dan kenapa Elia sampai melarikan diri? Nah, hanya pada sebuah ancaman Isabel. Nah, perhatikan ayat 4. Ternyata di dalam ayat 4 di sini Elia bilang begini. Kemudian ia ingin mati sebentar. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, ini Elia, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Nah, jadi Elia takut dengan ancaman itu, dan ternyata dia mengatakan bahwa cukup sudah, aku ingin mati, karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nah, kalau saya amati perkataan Elia ini, sebenarnya dia juga kecewa Bapak Ibu. Ya, dia kecewa karena ternyata Ahab dan juga orang Israel itu
walaupun mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi mereka tetap menyembah berhala. Bahkan dikatakan juga mereka bercabang hati. Mereka dikatakan meninggalkan perjanjian mereka dengan Tuhan. Bahkan dikatakan juga mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu ya Tuhan. Itu nanti kita dengar di ayat berikut bagaimana keluhan dari Elia kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, jadi Elia merasa bahwa semua yang dia lakukan selama ini sia-sia. Ya, seorang nabi yang luar biasa. Bayangkan dia bisa sembelih itu nabi-nabi palsu yang begitu banyak. Tapi dia juga mengalami yang namanya ada kekecewaan. Kok apa yang saya lakukan sepertinya sia-sia ya. Tidak ada pertobatan. Kok aku sudah begini, tapi orang-orang ini biasa-biasa saja, malah tambah jahat sepertinya. Ya. Nah, tapi mari kita lihat bagaimana respons Tuhan terhadap Elia ini. Ya, kita lihat dalam ayat 5 sampai ayat 7. Dikatakan bahwa Elia itu tertidur di bawah pohon arar. Benar ya? Di padang gurun. Nah, apakah Tuhan marah atau Tuhan bicara banyak? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya. Di sana dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Elia. Lalu malaikat itu bilang begini, bangunlah, makanlah. Jadi dalam pelarian dia duduk tidur di bawah pohon arar, dalam kekecewaan dia juga, tapi respon Tuhan itu sangat luar biasa Bapak Ibu, yaitu bangunlah, makanlah. Bangunlah, makanlah. Nah, jadi ternyata kita lihat, sorry Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang menjadi kekecewaan Elia, tapi dia juga tahu bahwa dia butuh makan. Ya, bangkit, jangan kecewa, bangkit, makan. Ayo makan. Lalu Elia bangun, apa yang dia temukan? Roti dan air dalam kendi. Kemudian apa yang terjadi? Elia tidur lagi Bapak Ibu. Dan sampai kedua kalinya, malaikat menyentuh dia dari tidurnya. Dan bilang begini, bangun dan makanlah. Karena engkau akan berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Di mana? Di padang gurun. Menuju ke gunung Horeb atau gunung Allah. Bapak Ibu, kalau bicara tentang roti dan air yang membuat Elia bisa berjalan di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Saya percaya firman Tuhan adalah roti hidup dan dia juga adalah air kehidupan itu. Itu berbicara tentang penyertaan Tuhan dan juga keamanan perlindungan yang Tuhan berikan untuk Elia untuk perjalanan dia selama 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah, terus sampai di gunung Horeb nih. Apa yang Elia lakukan Bapak Ibu? Ayat 10 dikatakan bahwa Elia bermalam di sebuah gua di sana ya. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia begini. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Nah, keren ya. Apa kerjamu di sini Elia? Padahal Tuhan suruh dia kan pergi ke gunung Horeb, ke gunung Tuhan. Tapi ada pertanyaan untuk dia. Apa kerjamu di sini Elia? Lalu Bapak Ibu, dia jawab begini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Dia jawab begini. Yang pertama dia bilang begini, jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Elia jawab nih pada Tuhan. Aku bekerja loh segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Yang kedua, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Yang ketiga, karena mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Oke. Yang keempat, mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku yang hidup. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Dan mereka juga ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu, Elia sudah ada di gunung Tuhan. Tuhan tanya apa kerjamu? Dan dia jawab tadi. Aku bekerja segiat-giatnya. Karena
umatmu begini, begini, begini. Dan hanya aku. Ternyata di gunung Tuhan itu, Elia curhat. Elia lapor kepada Tuhan tentang dirinya, bahwa aku sudah bekerja sekuat-kuat tenagaku, tapi ini umatmu begini loh. Mereka ini meninggalkan perjanjianmu, mereka merubuhkan mesbah-mesbahmu, mereka membunuh nabi-nabimu, bahkan aku pun akan mereka cabut nyawaku. Itu yang Elia laporkan kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi setelah dia laporkan kepada Tuhan? Dia lapor, dan dari isi dari laporan tadi kita bisa lihat bahwa ternyata dia juga ada punya kekecewaan. Ya, dia merasa semua yang dia kerjakan sia-sia. Seperti tadi yang di awal ya, Bapak Ibu. Saya sudah bekerja keras, tapi kok umatmu nih begini, begini, begini. Nah, lalu ayat yang ke-11 Bapak Ibu, ayat 11. Maka di sini dikatakan firman Tuhan kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu. Maka Tuhan lalu, di sini terjadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah angin besar, kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Yang kedua, apa yang terjadi? Datanglah gempa besar, tapi tidak ada Tuhan di situ. Yang berikut, datanglah apa? Api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Yang berikut apa? Sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 12, ya. Lalu Elia mendengar suara angin sepoi-sepoi itu, dia menutupkan wajahnya, Bapak Ibu. Lalu ia keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saya percaya bahwa Tuhan itu, tadi dikatakan Tuhan tidak ada di dalam gempa yang besar, dalam api, tapi justru pada waktu angin sepoi-sepoi basah. Nah, saya percaya cara Roh Kudus juga yang bekerja untuk saudara dan saya. Dia itu dengan sangat lembut, dan ternyata Elia mengalaminya. Elia merasakannya. Betul ya? Dan pertanyaan yang kedua kalinya datang nih untuk Elia. Apa kerjamu di sini, Elia? Lalu dia menjawab kembali dengan jawaban yang tadi. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Orang Israel meninggalkan perjanjian. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Mereka membunuh nabi-nabimu. Mereka juga ingin mencabut nyawaku, tapi hanya aku yang selamat. Elia kembali laporan kepada Tuhan. Tapi di dalam ayat 15 dikatakan, Tuhan bilang, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Bapak Ibu, dia sudah berpikir untuk, sudahlah, aku pengen mati. Tapi ternyata Tuhan terus mengejar dia. Tuhan tetap mengikuti dia. Amin. Dia laporan, sepertinya kecewa juga sama Tuhan. Tapi apakah sampai di sini? Ternyata tidak. Ayat 15 bilang begini, pergilah, kembalilah ke jalananmu melalui padang gurun. Amin, Bapak Ibu. Dan dia pergi. Di dalam ayat ke-15, nanti kita lihat bahwa ternyata Tuhan bilang untuk dia begini, engkau harus melakukan 3 hal. Yang pertama mengurapi Hazael, ya. Yang kedua mengurapi Yehu, yang ketiga juga mengurapi Elisa. Siapa 3 orang ini? Ternyata Hazael ini juga akan menjadi raja Aram. Tuhan sudah suruh Elia untuk pergi. Tadinya dia sudah tidak mau pergi, tapi tidak berhenti di situ. Panggilan Tuhan ternyata belum berhenti untuk Elia, ya. Tuhan masih suruh dia pergi, urapi lagi yang namanya Hazael, urapi Yehu, dan juga Elisa yang akan menggantikanmu. Bapak Ibu, dia sudah pengen berhenti dari panggilan Tuhan karena kekecewaan. Ternyata Tuhan juga tidak meresponi dia bahwa ya sudah berhenti, pergilah. Tidak. Tapi justru Tuhan suruh pergi untuk apa? Terus melakukan panggilan Tuhan
kepada orang-orang yang akan aku suruhkan padamu. Dan dia pergi, Bapak Ibu, dia mengurapi Hazael. Hazael ini kemudian akan menjadi raja Aram, tetapi ceritanya itu bahwa dia akan menjadi raja yang kejam, Bapak Ibu. Kemudian Yehu ini juga akan menjadi raja Israel. Dia ini termasuk dalam pasukan Ahab juga, tapi dia juga yang nanti akan menumpaskan yang namanya Isabel dan keluarganya. Tidak ada hari-hari damai di zaman pemerintahan Yehu. Dan Elisa ini siapa? Elisa ini adalah seorang Nabi Elisa ya, yang akan menggantikan Elia. Bapak Ibu, dan saya bersyukur sekali ya, karena apa yang dialami oleh Nabi Elia ya. Kadang-kadang dalam hidup kita hari-hari ini ya, kita juga, saya percaya bahwa semua kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kita semua punya panggilan yang berbeda-beda, tapi untuk tujuan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, di dalam panggilan Tuhan, kita mesti tahu bahwa semua orang dipanggil. Saudara dan saya ini dipanggil oleh Tuhan. Ya. Tadi tema saya bilang apa? Jangan tinggalkan, apa tadi? Jangan berhenti mengejar panggilan Tuhan. Jadi kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita ini dipanggil, kita ini dipilih Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi panggilan kepada Elia, dia sebagai seorang nabi. Panggilan kepada Pastor Luther sebagai seorang nabi. Panggilan kepada Paula sebagai mungkin seorang pemberita Injil. Panggilan kepada siapapun Bapak Ibu. Saya percaya kita semua dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Karena kita sudah mengalami pertolongan bagaimana kita yang tadinya juga hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan memanggil kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini ada banyak pesan-pesan musuh yang diarahkan juga kepada saudara dan saya. Padahal itu cuma suruhan. Isabel itu cuma dia suruh utusan. Tapi bayangkan Elia nabi yang hebat itu bisa ketakutan. Ya. Nah, hal-hal apa atau pesan-pesan utusan apa yang mungkin hari-hari ini juga datang pada saudara dan saya yang membuat kita ketakutan dan mungkin kita lari. Kita juga ingin sudahlah, ternyata saya melayani Tuhan, saya ikut Tuhan, saya doa, saya beribadah, saya menyembah Tuhan, tapi sepertinya hidup saya juga tidak berubah-berubah. Hati-hati dengan strategi musuh. Strategi musuh itu dia tidak nyata-nyata datang. Isabel tidak berhadapan langsung dengan Elia, Bapak Ibu. Tapi utusannya. Utusan itu yang datang untuk saudara dan saya melalui banyak hal yang kita lihat hari-hari ini. Benar ya? Kalau kita lihat di dalam misalnya televisi hari-hari ini juga. Nah, kita juga bisa mengalami yang namanya ketakutan. Betul? Dan hampir berita-berita hari-hari ini banyak hoax, Bapak Ibu. Yang membuat kita juga kadang-kadang kalau darah tidak kuat, mungkin darah kita akan naik tinggi sekali. Ya, jadi hindari juga berita-berita atau pesan-pesan yang Bapak Ibu dengar hari-hari ini yang membuat kita akhirnya tidak sejahtera, yang membuat kita tidak damai, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Stop. Stop dengan semua utusan-utusan yang sekarang lagi dikirim, yang sekarang lagi digiring untuk membuat Anda dan saya menjadi ketakutan. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kita roh yang membangkitkan keberanian dan kekuatan di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi ada banyak hal-hal yang kita sedang alami hari-hari ini, tapi mari kita belajar dari Elia bahwa dia mengalami ketakutan hanya karena sebuah utusan. Yang kedua, dia juga pengen mati, dia pengen berhenti, dia merasa kecewa karena mungkin selama ini dia melakukan hal-hal, dia sudah melayani Tuhan, dia bernubuat, dia buat hal-hal mujizat-mujizat yang hebat, tapi dia merasakan sepertinya sia-sia semua. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat dari ayat yang ke-18. Dari
firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia pikir bahwa selama ini pekerjaannya sia-sia. Taburannya tidak ada yang tumbuh. Ternyata ini tidak tahu dari mana Tuhan melakukan ini. Tapi yang pasti bisa saja taburan yang Elia lakukan tumbuh. Dan Tuhan meninggalkan ada 7.000 orang. Amin. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Ya. Jadi dia pikir itu semua orang-orang yang ada di Israel itu mereka menyembah Allah lain, mereka meruntuhkan mezbah, mereka meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Tapi ternyata ada 7.000 orang yang Tuhan siapkan. Dan mereka itu tidak menyembah Baal. Jadi Bapak Ibu, apa yang ditakuti oleh Elia sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang memberitakan firman, yang melakukan banyak mujizat dalam kehidupannya. Dia juga pasti sebagai manusia mengalami kekhawatiran, ketakutan. Tapi ternyata Tuhan melakukan jauh lebih daripada apa yang dia pikirkan. Amin Bapak Ibu. Dan hari-hari ini kalau kita lihat khotbah-khotbah di mana-mana sekarang, ya lebih banyak diperuntukkan, diajarkan kepada umat Tuhan hari-hari ini untuk tetap melekat pada pokok anggur. Pokok anggur. Saudara dan saya tetap melekat pada pokok anggur. Tetap masuk ke dalam menembus seperti akar yang menemukan batang air. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Untuk tetap turun, datang. Cari Tuhan, menyembah Tuhan. Karena dia pasti akan membuat kita tetap hidup. Kita tidak pernah akan mengalami yang namanya panas terik yang menghanguskan, tapi daun kita hijau dan kita akan tetap berbuah. Bapak Ibu, dimanapun Tuhan memanggil saudara dan saya, ingat Tuhan panggil untuk memberitakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Bapak Ibu dan saya alami sampai hari ini. Jangan pernah takut karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pastor Luther. Iya, thank you Ibu Pola. Puji Ya. Tuhan, saya percaya bahwa malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Ya, berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan ya bahwa Ahab itu dia memerintah kerajaan utara sekitar tahun 874 sampai 852 sebelum Masehi. Makanya pemerintahannya itu 22 tahun. Nah, pada masa itu, memang kehidupan umat Tuhan itu sangat jauh dari Tuhan. Makanya anak dari Raja Etbaal itu adalah raja orang Sidon yang namanya Isabel. Papanya itu adalah seorang raja di situ, namanya Etbaal. Itu dipersunting oleh Ahab menjadi istrinya. Sehingga akhirnya bukan cuma Isabel saja yang menyembah Baal, tapi Ahab juga ikut menyembah Baal dan Asyera. Apa itu Baal? Baal itu artinya Tuhan. Itu merupakan dewa kesuburan orang Kanaan dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi Baal itu merupakan dewa kesuburan, ya. Makanya ini kalau tema 1 Raja-Raja 19 itu kan dikatakan bahwa Elia di Gunung Horeb itu berhadapan dengan 450 nabi Baal. Sehingga kita bisa tahu apa itu Baal. Baal itu Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya, KTP-nya Kristen, pergi ke gereja, tapi belum tentu Tuhan kita itu Tuhan. Musuh daripada pelayanan profetik itu adalah roh Isabel. Roh Isabel ini penentang pelayanan profetik, bisa menakuti seorang nabi yang diurapi Tuhan, yaitu Elia. Elia lari karena ancaman Isabel. Dan spirit of Isabel ini menjadi roh intimidasi untuk pelayanan profetik. Caranya apa? Mendistruk seseorang
untuk lebih tergantung kepada hal-hal duniawi, menjadikan itu Tuhan bagi mereka. Sedangkan apa itu Asyera? Asyera itu adalah dewi kesuburan yang dipercaya sebagai istri Baal. Jadi kalau orang menyembah Baal, pasti dengan sama-sama dengan Asyera karena mereka dipercaya sebagai suami istri. Dan Ahab ikut menyembah Baal. Nanti kalau Bapak Ibu baca, ia bahkan membuat mesbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Samaria itu ibu kota kerajaan Israel. Jadi kerajaan utara itu ada 10 suku yang gabung di sana, dan pusat pemerintahannya ada di Samaria. Ahab membangun mesbah untuk Baal di sana, jadi dia menyembah Baal di sana. Nanti kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 32, ayat 32 itu kita bisa baca di sana bahwa Ahab menyembah ya Baal di Samaria, dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan Tuhan taruh Elia di masa-masa itu untuk berbicara dengan suara Tuhan untuk menentang nabi-nabi Baal. Ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera di atas Gunung Karmel. Nanti 1 Raja-Raja 18-19 Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, dan bentuk tantangan ini sehingga akhirnya kita lihat bahwa api turun dari langitnya. Sehingga menghanguskan 450 Baal, dan Elia mencincang-cincang mereka. Ini sebenarnya sebuah tindakan pelayanan secara profetik pada waktu itu yang dilakukan oleh Elia. Tapi tadi seperti yang disampaikan, Isabel mendengar tentang apa yang dikerjakan oleh Elia. Isabel katakan, besok nyawamu akan jadi sama seperti salah satu dari nabi-nabi Baal itu. Elia ketakutan dan Elia lari. Ya. Makanya kalau kita belajar tentang kehidupan Nabi Elia, maka kita lihat bahwa dia seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan hebat, tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa dia seorang manusia biasa yang punya kelemahan, punya ketakutan juga. Sehingga ketika ada ancaman untuk dirinya, membahayakan dirinya, dia lari dan dia ketakutan. Nanti kalau kita lihat bahwa dia larinya kemana? Dia lari sampai ke Sidon. Nah, Sidon itu kan daerah kekuasaan daripada Isabel. Daerah kekuasaan rajanya. Dia ditolong oleh seorang perempuan miskin yang ada di Sidon. Lihat cara Tuhan itu hebat. Cara Tuhan itu hebat. Ya. Dia diselamatkan oleh wanita, seorang perempuan janda miskin di Sidon. Memberi dia makan sampai kenyang. Sampai Tuhan mencurahkan hujan kembali ke atas Israel. Jadi kalau kita belajar tentang kehidupan Elia, maka kita lihat bahwa selalu ada Isabel yang menghalangi pelayanannya, tapi juga ada penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan dalam setiap pelayanan. Sama dengan kita hari ini, Bapak Ibu ada tantangan, persoalan, tapi percayalah, selalu Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Di tengah-tengah situasi, keadaan yang Anda pikir tidak mungkin, justru Elia dikejar oleh Isabel, justru dia diberi makan di daerah Sidon, di mana itu adalah daerah kekuasaan daripada papanya, ya, papanya Isabel. Tuhan sanggup memelihara saudara di tengah-tengah tantangan dan masalah dimanapun kita berada. Tetap percaya kepada Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Dia. Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu. Berarti Ibu Paula yang sudah menyampaikan firman. Taruh firman-Mu dalam setiap hati kami. Infuskan firman-Mu, biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu. Seperti kami hidup seperti Elia, Tuhan. Dan mata kami tetap fokus pada Engkau. Sehingga ketika ada intimidasi, tipu daya setan, kami tidak takut, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Dan Tuhan memagari kami.